Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mestre dan Investment. Ya, teman-teman, hari ini ISG-nya lanjut naik ya. Ya, hari ini ISG-nya lanjut naik ya, jebol resistannya. Di kesempatan kali ini akan saya bahas pergerakan dari ISG, saham-saham dan pergerakan market ini, teman-teman. Ini adalah rally Ramadan. Sampai kapan kira-kira pergerakan dari ISG dan saham-saham ini, teman-teman? Ya, teman-teman, IHSG berhasil jebol resistan lagi, menembus resistan. Seperti yang ada di gambar ini, teman-teman bisa lihat kemarin IHSG-nya itu sudah sekitar 3 hari pergerakannya kepentok di resistan 50 retracement ya. Yaitu di sini kepentok di 50 retracement di sini. Terus pagi ini teman-teman IHSG bisa beranjak naik, low-nya di resistan kemarin sehingga saat ini menjadi support di 6760-an dan pergerakan naiknya dari IHSG ini berhasil melewati 61,8 retracement, yaitu kisarannya di 6810 ya. Kemudian resistan candle beberapa berhasil dilewatin ya. Terus kemudian the next-nya untuk besok resistan dari IHSG ini ada di 6870. Ini adalah kalau kita lihat pergerakan IHSG ini sudah melewati separuh dari area tren ini, teman-teman. Nah, karena sudah melewati separuh tren ini dan juga sudah terjadi break sedikit dari tren yang saya gambar ini, maka selanjutnya kita bisa gambarkan kondisi yang lebih jelas dari IHSG seperti ini. Setelah kenaikan jangka pendek tadi, maka target berikutnya dari IHSG adalah di sini, teman-teman. Di 100 persennya atau di sini ya. Dan di mana ini kalau kita tarik dalam tren yang lebih besar ini adalah 50 retracement. Pas sekali ya. Jadi the next targetnya IHSG setelah berhasil melewati 6870 adalah di 6964 ya. 6964 mendekati 7000 angka psikologis seperti itu. Nah, kondisi dari IHSG yang hari ini tampil cantik seperti ini, teman-teman, tak lain dan tak bukan adalah karena dorongan dari saham-saham penggerak indeks, di mana saat ini the real movernya atau saham yang merupakan mover utama dari penggerak indeks adalah saham banking. Ini pada hijau semua, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, terus kemudian kompak juga saham-saham terkait batu bara ya. Terus saham-saham MDKA, Adaro, pokoknya saham-saham terkait batu bara, metal ya, beberapa konsumer hari ini kompak pada naik. Yang turun dari 20 besar ini hanya ECBB, AMRT dan GoTo, teman-teman. Tapi GoTo tidak signifikan turunnya. Apabila dilihat dari komposisi saham yang naik, maka masih banyak saham yang naik sehingga IHSG closingnya bisa cantik ya. Closing di atas 1% di 1,17%. Kita lihat kondisi regionalnya, kita refresh dulu. Sebenarnya untuk regional Amerika tadi malam tipis saja, untuk Asianya bagus, untuk Eropanya bagus. Memang ya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kenaikan dari IHSG ini bisa berlanjut apabila istilahnya suasana regional ini adem, teman-teman ya. Adem mendukung seperti itu, mestakung ya, semesta mendukung. Nah, kita akan lihat dulu teman-teman untuk harga komoditas karena ini selalu jadi acuan kita dalam melihat pergerakan ya. Dari harga komoditas ini saya lihat yang lain-lain pada biasa, tetapi ada yang bisa kita perhatikan ya. Untuk natural gasnya masih turun. Kemudian crude oil sudah mulai nanjak di 74 ya teman-teman. Crude oil sudah mulai nanjak ini di 74. Kemudian untuk emas di kisaran 1960-an, 1970-an per troy ounce ya. CPO sudah seperti ketemu dasar, tidak turun, tidak naik ya. Jadi masih konsolidasi di dasar seperti itu. Kemudian untuk palm oil dia rebound dari dasar ya, CPO-nya, dan yang teman-teman bisa perhatikan ini juga kemarin saya sampaikan bahwa terkait
permetalan ini adalah komoditas metalnya. Untuk tinsnya naik, untuk nikelnya naik ya, timahnya naik dan nikelnya juga naik. Baik teman-teman, karena kondisi market hari ini hitungannya adalah marketnya lagi easy ya, marketnya lagi mudah, marketnya lagi bagus. Kondisi seperti ini adalah tidak sulit ya, karena kemarin kita sudah menganalisa beberapa saham dan kemarin pun saham-saham itu ya sudah dua harian, kalau sekarang udah sekitar 3 harian lebih, ada yang sudah 5 harian naik. Jadi sifatnya saat ini kita maintain aja ya teman-teman, karena kemarin udah saya bahas ya, mungkin sampai sekitar 7 kelompok saham, di mana sebagian besar saham-saham yang saya bahas kemarin itu dia banyak bergerak naik, dan ini benar-benar ya mungkin kita anggap sebagai rally Ramadan. Sampai kapan teman-teman? Ya kita nikmatin saja, karena pergerakan dari saham-saham ini masih banyak yang masih di bawah teman-teman ya, masih di bawah seperti itu. Oke, kelompok saham yang akan saya bahas hari ini ada 6 teman-teman ya, ada 6 ya, mungkin kalau ada tambahan nanti akan saya tambah. Kelompok yang pertama adalah masih permetalan teman-teman ya. MDKA harga emasnya masih tinggi, masih bagus. Jadi MDKA juga sudah mulai rebound. Nah, saat ini untuk MDKA mulai jelas pergerakannya. Kalau kemarin pergerakannya masih konsolidasi di 0 sampai 23 retracement, kemarin mulai breakout dari 23. Nah, untuk hari ini dari MDKA ini semakin jelas pergerakannya, karena MDKA ini sudah berhasil lewati 4010 teman-teman, dan targetnya ini ada 2 target. 4210 ini adalah merupakan 50 retracement sekaligus merupakan MA 200-nya. Jadi ini bagus untuk pergerakan dari MDKA. Kita lihat secara tren udah mulai keluar birunya, artinya ini secara tren sudah mulai menguat ya teman-teman. Secara momentum sudah bagus mengarah ke atas, momentum MACD-nya juga berhasil di atas 0 ya, MACD-nya berhasil di atas 0. Sekarang kita lihat kondisi asingnya untuk MDKA, asingnya sayangnya masih kelap-kelip ya, masih net buy dan net sell. Ini nggak apa-apa, walaupun asingnya net buy net sell, saham masih bisa naik. Ini sekedar menjadi informasi tambahan untuk teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian adalah Antam ya teman-teman. Antam juga hari ini melanjutkan kenaikannya ya. Antam sampai di 50 retracement di sini. Dengan power volumenya bagaimana? Kita lihat dulu. Volumenya sedikit di atas rata-rata, MACD-nya udah mulai membaik semuanya ya. ADX-nya udah mulai membaik dari tanggal 24 ya. Jadi udah lanjut aja pergerakan dari Antam ini. Secara asing luar biasa teman-teman, asingnya tebel banget hari ini ya. Kemudian Inco asingnya biasa aja ya, asingnya biasa aja. Kita lihat dulu untuk tren dari Inco sebenarnya masih lanjut juga, secara ini momentumnya masih lanjut. Kita lihat secara pergerakan Inco, karena volumenya kecil ya teman-teman, sebenarnya indikatornya semuanya bagus untuk Inco. Nah, Inco ini pergerakannya memang agak tipis-tipis ini. Inco ada resistan bersamaan di 6627 yang merupakan 38 retracement sekaligus MA 200 teman-teman. Target Inco masih di sekitar 6850 ya. Sekarang untuk tinsnya juga sama melanjutkan kenaikannya teman-teman. Target masih di 1080-an. Nanti kalau bisa lewat lagi kita tambah lagi targetnya di 1135 ya untuk tins. Pergerakan dari ADX-nya trennya ya mulai keluar untuk warna birunya. Ini artinya trennya mulai benar ya. Nah, ini untuk MACD-nya kalau besok lanjut naik, ini MACD-nya histogramnya bisa nyebrang di atas 0. Untuk tins asingnya sayangnya masih banyak keluar ya untuk tins. Kemudian saya tambah ADMR, asingnya masih banyak keluar untuk ADMR. Terus kemudian momentumnya udah mulai bagus, indikator mulai bagus, indikatornya momentum mendekati 0 ya. Terus kalau dari ADX ya, ADX-nya sebenarnya mulai bagus nih, mulai benar ya. Cuman sepertinya volumenya kurang untuk ADMR. Ini asingnya juga masih keluar soalnya.
Terus kemudian untuk pergerakannya dari si harga dari ADMR, nah teman-teman bisa lihat ADMR ini ada resistan 1300, kemudian target 1384 ya. Kemudian yang kedua adalah terkait batu bara ya. Kemarin ada Indi, Petrosi begitu. Nah, Indika Energi teman-teman luar biasa. Setelah keluar dari 38 retracement, 23,6 retracement, dia ngegas teman-teman. Ini coretan kemarin ya. Jadi kemarin itu melewati 2 resistan, hari ini juga melewati 2 resistan. 50 retracement berhasil dilanjut, 61,8 pas ya. Saya tandain di sini. Dan the next target 2445 hari ini dites. Jadi karena dia sudah berhasil lewat yang bawah ya teman-teman. Dia berhasil lewat yang bawah ini yang 50 retracement, maka seperti omongan saya kemarin, ini harus kita update untuk 50 retracement berikutnya ya. Maka 50 retracement berikutnya dia adalah di sini teman-teman. Ada di 2536 ya. 2538, 2540 itu adalah merupakan untuk Indika Energi. Pergerakan tren dari Indika Energi udah bagus nih dari tanggal 27 itu 2 hari yang lalu. Volumenya bagaimana indikatornya, maksud saya momentumnya 2 hari ini volumenya besar ya, men-trigger indikator untuk bermain di atas 100 artinya niat. Terus kemudian MACD nya juga berhasil melejit, histogramnya di atas 100 juga. Nah kita lihat dulu untuk Indika. Asingnya 2 hari ini masuk teman-teman ya. Asingnya untuk Indika ini 2 hari masuk. Kemudian adalah PTBA ya teman-teman. PTBA juga sama teman-teman ya. Ini nggak usah panjang lebar aja. Intinya pokoknya ini saham on track semuanya ya. Resistannya 4120, 4012 ya PTBA. Sayang asingnya masih banyak keluar ya. Setelah PTBA Adaro juga luar biasa ya. Masuk juga asingnya hari ini. Terus pokoknya nggak usah terlalu simpel, terlalu sulit ya analisanya, biasa-biasa aja. Karena kemarin kan kita juga udah analisa dari kemarin-kemarin ya. Nah seperti ini kita tarik trend base Fibo aja. Trend base Fibo aja ya. Oke, kemarin kan di sini area sini yang saya analisa. Kita lihat dulu dari sini dulu. Berhasil lewatin 50, jadi target berikutnya ada di 2934 ya. Kita hapus dulu, kita bikin trend base Fibo dari sini. Oke, hampir kejebol nih teman-teman, bisa perhatikan ya, ini hampir dijebol, ini bagus banget. Jadi karena trend base-nya memenuhi, maka saya analisa untuk trend di sini ya. Saya isolasi trend di situ, baru kemudian saya tarik begini teman-teman. Nah, resisten dari Adaro jangka panjang nih, jangka menengah ini 2923, kemudian 3127 dan 50 retracement-nya di 3292 teman-teman. 3292. Setelah Adaro berikutnya adalah ITMG. ITMG juga bagus hari ini, ngegas ya. Ngegas ya. Ini pokoknya udah nggak usah ribet analisanya. Ini semua saham udah on track semuanya teman-teman. Indo Tambang Raya. Kemudian saya selipkan bahasan kemarin karena nggak ada temennya, BRMS ya. BRMS sedikit ikut melaju hari ini, 50 retracement-nya ada di 175. Nah, prioritinya teman-teman ya, prioritinya kalau saya lebih ke saham-saham yang market cap-nya tinggi, mungkin yang bagus lagi bila ditambah itu sebagai high dividend stock seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa priority. Walaupun saya bahas kadang saham-saham yang mungkin secara kapitalisasi lebih kecil, tapi di sini saya harapkan untuk teman-teman ini bisa melakukan priority ya, mana yang bisa diutamakan untuk teman-teman begitu. Nah, kita tambahkan untuk asingnya luar biasa juga, masih semakin masuk semakin besar untuk BRMS ya, teman-teman. Kemudian saham terkait transportasi, Bird ya, lanjut teman-teman ya. Ini lanjut. Resistan 1082 dijebol, resistan berikutnya 1860, kemudian 1950. Kemudian untuk asingnya mulai masuk lagi, tapi asingnya ini mungkin bisa kita skip ya teman-teman. Bird oke, on track ya. Kemudian setelah Bird ini terkait saham lebaran juga, JSMR setelah terkonsolidasi akhirnya hari ini dia lanjut retest 3240 teman-teman, 50 retracement, sementara target ke 3300, sementara target ke 3300
sementara target ke 3.300 ya. Itu untuk JSMR. Coba kita intip ini asingnya lumayan sih, masih cukup besar ya dibanding yang asing net sell-nya ya. Kemudian saham-saham terkait mall masih saya bahas karena memang masih lanjut ya. Memang kita hanya membahas saham-saham yang masih lanjut. Ya, oke, LPPF ini dia dalam ini ya, teman-teman. Doji, artinya ini butuh konfirmasi besok karena dia tepat di 50 retracement. Sempat testing 5100 resistan tapi sempat testing support juga 4880 sehingga ini benar-benar menunggu keputusan besok. Kalau teman-teman sudah punya, ini siap-siap untuk take profit ya, karena di 50 retracement kalau misalkan dia retracement terlalu jauh besok ya. LPPF. Terus kemudian MAPI ya. MAPI overall masih bagus, hari ini lanjut ke 1660 resistannya namun belum percaya diri jadi balik arah ya. Kemudian MAPA hitungannya dia masih konsolidasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saham-saham yang terkait mall ya. Kemudian karena saham-saham terkait energi, harga komoditas terkait energi juga lagi pada tinggi teman-teman. Ini akan saya bahas saham terkait minyak ya. Yang pertama Elsa, teman-teman bisa lihat ini sedang mencoba naik pelan-pelan ya. Sedang mencoba naik pelan-pelan. Nah, dalam pergerakan ini kita bisa breakdown dulu ya. Kita bisa breakdown dulu dalam area kecil ini dulu ya. Kita bisa breakdown dulu dalam area kecil ini. Di area ini pergerakan dia udah sampai di berapa? Pergerakan dia udah 2 kali ketemu 50 retracement. Ya, 2 kali ketemu 50 retracement. Ya, sementara gitu aja dulu sama 2 kali ketemu 50 retracement. Baru kalau misalkan berhasil lewat 50 retracementnya, ini masih banyak candlenya untuk Elsa. Kemudian untuk Medco hari ini juga sudah hijau-hijau begitu ya teman-teman. Kita lihat untuk Medco ya, Medco hari ini juga mulai naik. Nah, Medco ini kan di beberapa bulan lalu sempat kenceng ya teman-teman pergerakannya, namun terus turun. Nah, ini saya coba hapus dulu, saya bersihkan dulu pergerakan dari saham Medco. Nah, teman-teman sekarang kita coba analisa pergerakan Medco hanya dari area terkecil dulu ya, di sini. Area terkecil ini dulu. Kok saya nggak bisa ngambil ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, ini agak crowded ininya. Nah, kita analisa dari yang paling kecil ini dulu. Area ini kita ambil Fibo-nya. Ini agak error ya teman-teman. Ininya saya mouse-nya saya masih agak error. Nah, ini ketemu resistan 978 980 ya. 976 itu merupakan 23,6 retracement. Kemudian 1015 Medco ya. Ya, sementara itu dulu 1015 itu adalah Medco SA. Kemudian Wins teman-teman, Wintermar Offshore ya. Wins hari ini juga naik dan ini terjadi break resistan. Nah, Win ini kan reboundnya dari kisaran support ya. Jadi Wins ini reboundnya adalah dari kisaran support di sini. Oke. Terus coba saya ukur karena dia terjadi pemotongan trend base ya. Oke. Terjadi pemotongan trend base, jadi saya ambil Fibo-nya dari sini. Resistan dari Wins 311, target 340 teman-teman. 311 target 340. Kemudian terkait energi lainnya adalah perusahaan gas. Perusahaan gas juga ini tinggal lanjutin analisa aja bahwa berhasil naik di atas 1393 target, sementara ke 1435 resistan berikutnya 1435, targetnya 1470. Kemudian Akra teman-teman. Akra ternyata hari ini luar biasa, lanjut naik lagi ya. Resistannya 1600-an berhasil dilewatin sehingga saya menggunakan ini yang lebih tinggi. Nah, ternyata Akra ini juga kalau kita lihat dalam weekly teman, dalam monthly, nah ini baru jelas. Akra ini ada resistan 1700-an ya. Jadi sementara memang bisa saya katakan bahwa Akra ini sangat on track dalam monthly ya, weekly dan daily. Ini barang adalah typical buy on weakness ya.
Kemudian terkait perbankan teman-teman, ini sudah lama nggak saya bahas ya. Kenapa? Karena kemarin kan banyak yang ex dividend ya teman-teman. Contohnya simple aja, Bank Mandiri. Kemarin Bank Mandiri ini turunnya dalam, tapi hari ini sudah mulai recover lagi. Sudah mulai recover lagi Bank Mandiri ya. Ini memang untuk ngambil posisi sekarang agak riskan ya, karena ini saham-saham yang secara pergerakan masih uptrend ini koreksinya sedikit gitu. Jadi kok kayaknya mau ngebeli kok ini ya gitu. Tapi ya memang tipikal dari saham yang memang pergerakan bagus, uptrend bagus, sektor bagus, laporan keuangan bagus ya begitu teman-teman ya. Ketika terkoreksi dia juga sedikit saja koreksinya begitu. Jadi Bank Mandiri sudah mulai balik sudah mulai rebound. BBRI juga sudah mulai rebound, pergerakannya sama ya, artinya juga tidak terkoreksi dalam. Mungkin kalau teman-teman mau nunggu nyari barang juga susah gitu, tapi ya sementara dipantau aja karena saya yakin teman-teman masih banyak yang pegang. BBNI ya, kemudian kita lihat untuk BBNI. Nah, BBNI juga sama ya, setelah kemarin XD-nya juga kepentok di supportnya, dia balik arah lagi teman-teman. Ini on track semuanya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita lihat BBCA. BBCA juga sama, hari ini istilahnya menutup penurunan yang kemarin aja. Kita lihat Bank Danamon, BDMN ya. Kita lihat Bank Danamon ini juga mulai merangkak naik lagi teman-teman. Resistan ada di 3000, kemudian 3030. Kemudian ada beberapa teman-teman. BJBR ya. Nah, BJBR juga rebound juga. Intinya perbankan banyak banget ya, agro juga ya. Terus BRIS, ini yang teman-teman bisa perhatikan. BRIS ini juga sudah mulai on track lagi ya. Resistan di 1750. BRIS menarik ya, karena 1750 kalau bisa lewatin itu dia bisa berpeluang untuk lanjut naik 1770 dan targetnya 2000-an teman-teman ya. Terus kemudian ini teman-teman juga ingat ya, beberapa hari yang lalu saya bahas Arto. Arto memang kalau kita lihat secara garis besar gini nggak menarik ya, karena memang dia turun, tapi sebenarnya Arto ini tipikal tradingan. Nah, teman-teman bisa lihat naik turunnya volatilitasnya tinggi. Kalau teman-teman yang bisa memahaminya mungkin bisa mendapatkan keuntungan rutin dari saham-saham tersebut. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, bahwa resistan dari IHSG ya. Resistan demi resistan dari IHSG berhasil dijebol. Ini adalah rally Ramadan. Kayaknya Ramadan sebelumnya nggak seperti ini ya teman-teman. Ini bagus ya, karena laporan keuangan beberapa perusahaan juga bagus. Jadi memang terus regionalnya juga mendukung, juga pertumbuhan ekonomi Indonesia juga oke. Seperti itu ya. Jadi sepertinya ini semesta memang mendukung untuk naik. Sampai kapan ya? Kita ikutin aja pergerakannya teman-teman, karena saham itu membeli adalah ketika mau naik dan menjual adalah ketika mau turun. Tidak bisa kita menjual benar-benar di atas atau membeli benar-benar di bawah. Yang bisa adalah kita meng-average harga kita. Baik, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.